cikal bakal PPD itu berdiri di Kabupaten Tegal, yang kemudian kami mencoba untuk kembangkan pada regional Kabupaten Tegal. Nah, setelah itu baik, selamat malam Mas. Perkenalkan, kami dari Polonias. Saya atas nama Poli Lobu, dan yang sebelah saya adalah Herman Barubu. Sama-sama datang dari Polonias Sumatera. Dari Sumatera. Jadi masuk kedatangan kami di sini itu untuk mengikuti kegiatan hari peringatan hari kelahiran Undang-Undang Desa tahun 2014. Jadi mohon Mas kami juga penasaran juga seperti apa sih lahirnya organisasi PPDI. Jadi masuk kita di sini kan bukan juga untuk saling merendahkan tetapi ingin jelas di hati kami sebagai perangkat desa yang ada di Polonias. Monggo Mas. ya. Jadi memang untuk sementara ini saya belum pernah memberikan satu kejelasan secara detail terkait dengan berdirinya pelaku sebagai tindakan. Namun setelah saya melihat ada beberapa yang mencoba untuk lebih menerangkan terkait dengan berdirinya PPD, kadang saya juga merasa bisa. Yang mendirikan saya, tetapi banyak informasi yang keluar di YouTube itu menurut saya tidak pas. Jadi awal berdirinya PPDI yang pertama itu dari sudut pandang bahwa ada beberapa persoalan yang cukup serius, terutama yang berkenaan dengan sifat yang kemudian juga cara dan mekanisme sangat termarginalkan perangkat desa pada tataran sebagai pengelola pemerintahan terendah. Kemudian yang kedua juga ada diskriminasi menurut saya, sehingga waktu tahun 2006 saya didaulat sama teman-teman di Kecamatan Pakah, salah satu Kabupaten Tegal, yang kemudian difasilitasi oleh Pak Camat. Kemudian pada saat itu menyepakati untuk mendirikan paguyuban. Paguyuban Perangkat Desa Indonesia, bukan PPD, tapi namanya PPD. Cikal bakal PPD itu berdiri di Kabupaten Tegal, yang kemudian kami mencoba untuk kembangkan pada regional Kabupaten Tegal. Nah, setelah itu sudah berdiri kalau nggak salah itu April 2006, kalau tanggalnya kalau nggak salah itu tanggal 17 April 2006 itu namanya adalah PPD. Ya, Persatuan Perangkat Desa. Jadi tidak ada Indonesianya. Nah, merasa kami sudah melakukan satu komunikasi dengan teman-teman perangkat di Kabupaten Tegal, terdengar ada paguyuban di Pekalongan FKPD kalau nggak salah, dan berdiri juga di Kabupaten Batang, tiga kabupaten itu, yang kemudian pada akhir tahun kami melakukan satu silaturahmi dengan beliau Pak Nanang, termasuk Pak Ahmad Panggung itu, dan yang satu adalah Pak Ajunis. Nah, kemudian disepakati melalui pertemuan, termasuk salah satunya tokoh di sana Mbak Rida dan almarhum Pak Munajat Mugiono, yang kemudian di Batang diwakili sama Pak Haji Karno. Nah, beberapa pertemuan, 3 pertemuan, yang terakhir kalau nggak salah itu tahun 2027 kita sepakati mendirikan satu paguyuban bernama PPDI, walaupun di situ tarik ulur, ada yang menghendaki FKPD, ada yang saya mempertahankan PPDI, yang kemudian solusinya I Indonesia di tahun 2007.
Nah, 2007 kami bergerak dengan Pekalongan ya, karena saat itu juga Batang tidak begitu sebaik komunikasinya, sehingga dua kabupaten ini kita melakukan perjuangan. Kemudian alhamdulillah kita tambahan satu kabupaten itu di Pemalang, di komandone Mas Aidin yang kemudian kita mencoba untuk melakukan rel lobby politik di pusat, yang alhamdulillah waktu dulu itu menterinya masih orang Tegal, Pak Medak ya, dari Marco. Saya sempat ketemu beliau, sempat mengatakan yen wani ya wani, yen ora wani ya sangat berat. Artinya itu sebuah tantangan dan nasihat yang cukup bagus. Yang kemudian kami melakukan satu rel perjuangan, karena di Pemalang belum begitu kuat, Batang belum begitu kuat, sehingga dua kabupaten antara Kabupaten Tegal dan Pekalongan kita mencoba all out melakukan satu politik yang berkenaan dengan diskriminasinya perangkat, dan kemudian secara makro adalah tidak ada payung hukum terhadap perangkat desa. Nah, dari situlah kemudian kami mengembangkan organisasi, alhamdulillah beberapa provinsi, di samping kita instan di Jawa Tengah, Jawa Barat dan Jawa Timur, termasuk di Bali dan di NTB menjadi salah satu target supaya ada teman-teman satu perjuangan yang orientasinya adalah untuk memperjuangkan kepentingan desa secara makro. Antara lain dulu kami mencoba untuk memancing dengan istilah perangkat desa harus PNS, walaupun tidak menutup kemungkinan hal itu tidak tercapai ya, tetapi pergerakan yang dibungkus dengan itu yang kemudian menghasilkan satu kekuatan yang dahsyat. Berdirilah para pejuang-pejuang PPDI dan melakukan satu perjuangan bersama sampai pada tahun 2009 pergantian era presiden DPR RI yang kemudian kita pupus karena di situ tidak bisa aspirasi kami tertampung. Kami untuk mencoba dengan satu sisi ya, penguatan organisasi yang kemudian rel perjuangan yang dilakukan di pusat mulai intens. Kebetulan kami dapat beberapa tokoh-tokoh yang cukup mampu untuk bergerak, seperti di Wonogiri itu yang namanya Pak Widi Hartono, kemudian Pak Mukroni sendiri ini ya, walaupun baru beberapa tahun jadi perangkat desa, tetapi kami ajak karena saya melihat dia punya. Kemudian sampai ke yang namanya Bambang Masidi yang kemudian sempat juga menghadirkan Mas Anggito, Pak Budi, dan semuanya ini yang kemudian saling erat melakukan satu perjuangan. Walaupun yang namanya organisasi ini pasang surut ya, yang lain itu bergerak secara maksimal, yang lain sedikit lemah. Karena saya mengetahui persis saat itu dia punya alasan yang cukup prinsip, alasan yang cukup urgent, karena perangkat desa pada saat itu tidak mendapatkan apapun. Jadi yang namanya perangkat desa itu hanya bekerja untuk melayani masyarakat tanpa ada satu kesejahteraan yang diperoleh oleh pemerintah sebagai hak tanda jasa, sebagai upah dan sebagainya. Nah, mulai dari situ all out tahun 2009 saya menemukan beberapa tokoh-tokoh yang menurut kami adalah tokoh yang cukup sejati, tokoh yang mampu berharap mengubah satu perubahan. Ini adalah garis besarnya ya. Kalau mau cerita rinci mungkin 2 hari 2 malam belum selesai. Ya karena yang jelas kami mencoba untuk melihat saya harus mencari teman kami pejuang-pejuang yang tangguh. Jadi dari Jawa Timur banyak, Jawa Barat banyak, Jawa Tengah gudangnya kan sebenarnya. Ya, kami pun tidak mau meninggalkan siapapun. Alhamdulillah di tahun 2014 tanggal 18 Desember setelah
Dulu saya ditemui oleh pejabat-pejabat penting, alhamdulillah. Di situ kemenangan yang bisa kita ambil lahirlah undang-undang. Walaupun ini perjuangannya luar biasa melalui lobby-lobby. Dan lobby-lobby ini tidak bisa begitu. Artinya tidak bisa. Sampai saya membuat tim. Ada ring 1, ring 2, ring 3, ring 4. Artinya kita punya ring yang kemudian sistem komandonya pun kita ciptakan. Si A menjadi daya serang di dalam hal masalah dukungan dari legislatif, dari eksekutif. Kemudian si B, saya beri tugas untuk mobilisasi kepentingan keanggotaan agar lebih luas. Kemudian si C, karena ini undang-undang, tentunya juga kita akan membuat satu tim untuk mengkaji secara akademik bagaimana proses jika kita memperjuangkan undang-undang ini. Otomatis kita harus ada rel-rel hukum yang berkenaan dengan itu. Kemudian yang keempat ini pun masih tetap kami tidak mengindahkan. Ini fungsi keempat juga cukup penting. Jadi tim ini bergerak untuk meyakinkan pada teman-teman bahwa kami ada dan kami bergerak. Kemudian yang kelima adalah bergerak di dalam dunia maya. Jadi ada 5 tim, 5 jenis divisi ya yang kita bangun. Walaupun tim ini ada 5 tingkatan. Misalnya pada tahapan pertama saya katakan tahun 2027 tahun 2019 saya dan Pak Nanang itu termasuk ring 1, termasuk Pak Ahmad Panggung ya, Pak 2009 iya, sampai 2009 ini 2009 awal ya, terus termasuk dari Magelang itu dulu ada itu ya, dari namanya Pak Binto semua Pak Minto Suminto ya. Kemudian dari Klaten itu temannya Mas Anggito itu namanya Bambang Masidi, orang hitam, tapi dia komitmennya tinggi. Nah dari situ yang kita bangun. Ini bukan rahasia sebenarnya, tapi saya suka kunjung dengan beliau karena itu semangat perjuangannya. Nah, yang kemudian setelah itu ada beberapa kabupaten yang sudah mulai merintis. Yang kemudian tahun 2019 datanglah para pejuang-pejuang sejati, antara lain di Kemandering ya, Pak Ludi Hartono ya, terus yang namanya Pak Maturidi di samping kita ini kan. Pak Maturidi itu orang Kebumen. Pak Abdul Aziz Purworejo, yang kemudian Pak Atim. Pak Atim itu almarhum Sidoarjo. Jadi di Kabupaten Tegal ini juga ada beberapa orang, termasuk Pak Dikur Widartoro ya, dia seorang pejuang sejati, walaupun pada saat ini sekarang nasibnya terkatung-katung, tetapi saya perlu apresiasi beliau dalam pahlawan. Ini sebelum seperti itu. Terima kasih sejarah singkat ya terbentuknya lahirnya PPDI. Jadi bagi kami juga dengan bisa tahu dengan kondisi sejarah PPDI ini, artinya kami bisa mengembangkan kepada teman-teman yang lain. Lalu seiringnya juga berjalan ini mungkin ya sedikit-sedikit tidak masalah ya, karena juga kami juga melihat bahwa ada 2 organisasi yang berbeda, tapi maksudnya dalam hal ini kan tentu dalam organisasi itu pasti punya misalnya dalam hal ini Mars, tentu logo ya mungkin ada ya. Tentu ini juga perlu juga penjelasan juga, apakah juga kita yang 2 organisasi ini juga masing-masing punya Mars tersendiri, supaya jangan nanti ada orang yang mengklaim bahwa ini Mars kami. Jadi perlu juga ketegasan, karena juga kami adalah juga bagian di dalam organisasi PPDI dan itu masalah Mas. Jadi gini, kalau terkait dengan logo, saya dulu pertama kali menginstruksikan untuk membuat logo pada Pak Iwan ya, di Santoso. Sekarang sudah tidak jadi praktis. Dia juga pahlawan. Yang kemudian di tengah-tengah itu karena sistem komputerisasi kita pertegas, artinya pertegas ada perubahan sedikit.
ini pun berdasarkan musyawarah bersama dan masih tetap mengkaji pada satu produknya Pak Iwan. Ya, artinya di situ sudah disepakati, saya juga merasa serg ya, artinya cocok dengan logo itu. Jadi proses sejarah untuk membuat stempel itu yang memiliki sejarah cukup penting adalah Pak Iwan. Nah, sementara ini banyak yang mengaku saya yang membuat, saya terkadang juga saya pelaku ini. Kok kenapa mereka yang bisa mengatakan begitu? Ya, kami yang selaku pelaku sejarah juga belum pernah mengatakan lagi, baru kali ini kita buka. Nah, itu sekedar untuk masalah stempel. Kemudian kedua itu persoalan yang ditanyakan adalah mengapa dan berapa. Ini bukan dua Mas, ada tiga. Ada tiga. Yang satu kalau sekarang ya. Setahu saya itu ada PPDRI, ada DPN, PPDI, ada PPPD. Nah, kalau kita tarik lurus, saya selaku salah satu penggagas lah. Saya tidak mengaku 100% itu, tetapi saya dipercayakan untuk teman-teman untuk lebih mengembangkan PPPD. Dan alhamdulillah sudah bisa kita kembangkan, tetapi yang namanya organisasi itu wajar karena di PPPD ini bukan sistem komando, bukan sistem perusahaan, tetapi semua teman-teman itu punya pemikiran bagus ketimbang saya itu. Ya artinya kita harus mampu mentelaah segala sesuatu yang berkenaan dengan aspirasi, yang kemudian yang berkenaan dengan mekanisme perjuangan. Ini harus dibicarakan secara utuh. Karena segala langkah kita ketika salah ini fatal. Nah, dari situlah setelah saya lengser menjadi ketua umum PPPDI, walaupun jalan keluarnya saya pertama adalah menjadi ketua kabupaten. Kedua, saya menjadi ketua provinsi. Satu periode saya menjadi ketua PPP nasional. Karena memang artinya dari awal kami yang selalu ada berada di depan, dipercayakan sama teman-teman berada di depan. Nah, setelah saya pergantian, saya sudah wanti-wanti bahwa organisasi ini tidak boleh pecah dengan alasan tidak kondusif ataupun alasan bahwa kami merasa pengurus, sehingga masukan-masukan yang lain nggak perlu. Kami adalah organisasi, perlu dibicarakan secara maksimal, secara matang, bagaimana strategi kita untuk memuncak. Dan pasca ini pun sebenarnya undang-undang sudah selesai, artinya PP sudah selesai, saya dilibatkan juga di PP, di undang-undang tentunya kita cukup all out dalam satu perjuangan itu dengan teman-teman yang kebetulan dulu sebelum undang-undang desa ini disahkan, prosesnya cukup panjang. Ada DIM, daftar imbalan masalah, ada interdet, ada harmonisasi, ada sinkronisasi. Tetapi itu adalah mekanisme. Yang lebih penting bagaimana caranya kita mendapatkan simpati dari wakil-wakil rakyat itu, dari eksekutif kita. Sehingga dari sekian ratus DPR kita minta satu persatu supaya tanda tangan setuju adanya pemerintah. Jadi DPR itu se-Indonesia loh. Artinya se-Indonesia harus semua setuju. Termasuk fraksinya harus setuju. Di luar dari itu partinya harus setuju. Ini satu sisi loh di DPR. Kemudian di eksekutif pun sama. Kita melakukan rel-rel lobby-lobby politik ya, supaya hal ini bisa tercapai. Ya kami punya tim tersendiri yang menurut saya adalah cukup handal. Kebetulan saya percayakan waktu itu pada Mas Widi, itu yang sekarang jadi ketua DPR kan? Ya Pak Widi, ya, sekarang jadi ketua DPR. Saya tugaskan dengan Pak Angto, Pak Muroni, kemudian Pak Maturidi, Pak
Purworejo siapa? Pak Haji, Budi Boyolali ya? Budi Boyolali, Budi Boyolali. Budi Kristanto. Kemudian Kebumen, termasuk Wonosobo lah, saya nggak mau mengingatkan. Semarang, ya Semarang. Nah itu kami tekankan supaya selesai untuk meminta tanda tangan. Jadi kita membuat tim besar yang kemudian kita uber semua wakil-wakil rakyat kita, terutama adalah yang ada di Indonesia, dimanapun berada. Nah dari situ kita kembangkan juga. Setiap daerah tim itu nanti mempercayakan satu untuk memberikan satu informasi pada DPR agar bisa memahami yang kemudian tentunya mampu untuk membuat satu produk undang-undang, karena sangat pesimis desa itu di luar dari ketatanegaraan. Karena di Undang-Undang Baik Nomor 1, 75, 22, 33, ya semua undang-undang itu adalah hanya selesai pada tataran pemerintah daerah. Nah ini harus merubah ketatanegaraan yang lebih luas. Ketika Undang-Undang 333 kan harus disempurnakan, yang kemudian dipecah menjadi 3 bagian tersendiri. Undang-Undang ODA, Undang-Undang Pemilu Kada, yang ketiga adalah Undang-Undang Desa. Jadi sekaligus 3 ini. Sekaligus 3. Iya, sekaligus 3. Dan ini kita juga harus menyesuaikan kan pola pikir kita dengan apa yang dihendaki oleh tata negara. Yang kemudian proposisi hukumnya seperti apa, yang kemudian sisi lain secara fisiologisnya seperti apa terhadap undang-undang yang akan di submaterinya seperti apa, kita juga berpikir ke arah sana. Artinya bahwa undang-undang ini harus benar-benar menjadi keamanan ya bagi perangkat desa dan rakyat Indonesia, terutama dari desa. Undang-undang ini harus bersifat prinsip open legality, benar-benar ini harus ada. Nah, kesepakatan ini sehingga kami sampai dibantu oleh beberapa dewan yang nekat juga itu sampai ini daerah ya, kita kesempatan daerah udahlah undang-undang harus ada apapun resikonya. Itu berjam-jam dulu. Kalau sekedar PP, saya yakin itu sangat mudah ya. Ya sangat mudah. Saya bukan menepis PP ini, tetapi secara logika saya berpikir bisa. Sehingga setelah undang-undang ini selesai, paling tidak harus ada penguatan yang di PP. Kira-kira yang tidak signifikan di undang-undang yang diimplementasikan menjadi generalisnya itu yang apa itu? Itu harus diperbaiki. Ini adalah tugas-tugas daripada organisasi yang sekarang. Saya kira itu. Baik, mungkin satu lagi yang belum dijawab tadi tentang tadi Mars ya, karena ya wajar saja kami juga bertanya karena kami juga dari sananya juga. Kalau Mars ini saya nggak tahu persis ya, tetapi yang bikin adalah Pak Widi. Yang Pak Widi yang pada waktu itu kalau saya menyanyi, Rakernas di Wonogiri. Kalau Pak Widi itu yang bikin, saya tidak ada intervensi. Tahu-tahu Pak Widi datang ini udah Mars. Gimana kau? Bikin katanya. Ya sudah, artinya ada inovasi. Berarti Mars yang beredar sekarang itu adalah Mars yang dibikin oleh Pak Widi yang sekarang kami pakai. Saya mencoba untuk berbicara apa ini. Baik. Boleh. Baik, terima kasih Pak Ber atas peristiwa sejarah lahirnya Undang-Undang Desa.